Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Anggraini, NIM saya 8603711036. Nah, saya dari Prodi PGSE semester 2. Lalu saya dari Salut Baradatu UPBJJ Bandar Lampung. Nah, di sini saya akan menjawab pertanyaan tugas 2. Nah, di sini saya akan menjawab soal yang pertama, yaitu kan ada memperkuat eksistensi dan nilai ilmu pendidikan. Nah, kan filsafat itu kan bertindak sebagai gerbang penjaga gerbang itu. Nah, intelektual yang memastikan pendidikan berdiri kokoh sebagai disiplin ilmu yang mandiri. Nah, eksistensi filsafat ilmu mempertegas bahwa pendidikan memiliki objek kajian yang unik, yaitu manusia dan proses pengembangannya. Nah, yang tidak bisa sepenuhnya diredukasi menjadi psikologi, sosiologi belaka. Lalu ada keilmiahannya yaitu melalui metode riset yang sistematis, filsafat ilmu memastikan bahwa teori pendidikan tidak didasarkan pada asumsi semata, melainkan pada metodologi yang teruji validitas dan reliabilitas. Lalu ada nilai, yaitu aksiologinya, yaitu ilmu pendidikan tidak bebas dari value free. Filsafat ilmu memperkuat bahwa setiap aktivitas pendidik harus bermuara pada pembentukan karakter dan kemanusiaan, bukan sekedar transfer informasi saja. Lalu yang kedua, jawaban yang kedua itu kan pendidikan sebagai penguat filsafatnya. Nah, hubungan ini tuh bersifat dua arah, pendidikan yang bermakna, memberikan nutrisi bagi perkembangan filsafat ilmu melalui yang pertama itu ada laboratorium kehidupan. Praktek pendidikan di kelas adalah tempat uji coba bagi teori-teori filsafat. Dinamika di lapangan seringkali melahirkan dialektika baru yang memperkaya khazanah filsafat ilmu. Nah, yang kedua itu ada kritis dan relatif. Nah, pendidikan yang menekankan pada berpikir kritis, yaitu mendorong lahirnya pintu pemikiran kita baru mampu mempertanyakan status ilmiah, sehingga filsafat ilmu itu terus bertransformasi mengikuti perkembangan zaman, seperti munculnya filsafat pendidikan digital. Nah, yang ketiga itu filsafat ilmu itu sebagai pisau analisis. Yang dikatakan kok pisau analisis itu karena ada 3 pilar utama yang mampu membedah persoalan pendidikan hingga ke akar-akarnya. Tuh, yang pertama itu ada ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Nah, yang terakhir itu ada contoh konkret penerapannya. Nah, penerapan filsafat dapat dilihat secara nyata dalam kebijakan praktik berikut. Nah, yang pertama itu ada kurikulum merdeka, yaitu kebijakannya secara ontologis memandang siswa sebagai subjek yang memiliki potensi unik atau humanisme, bukan objek yang harus diseragamkan. Nah, yang kedua itu ada secara epistemologis, menekankan pada project based learning, di mana pengetahuan itu dibangun melalui pengalaman langsung dengan kolaborasi. Nah, yang ketiga itu ada penggunaan teknologi dan pembelajaran, analisis aksiologi. Ketika guru memutuskan menggunakan AI di kelas, nah, filsafat ilmu membantu menganalisis. Nah, menganalisis apakah penggunaan tersebut mendegradasi integritas akademik atau justru memperluas akses keadilan informasi bagi siswa yang kurang mampu. Nah, yang keempat itu ada penilaian autentik atau proses. Bukan sekedar angka ujian kuantitatif maksudnya, melainkan portofolio dan observasi perilaku. Ini mencerminkan pergeseran epistemologis dari sekadar menghafal fakta menuju penguasaan kompetensi yang bermakna. Jadi, kesimpulannya itu tanpa filsafat ilmu, pendidikan akan kehilangan kompas dan hanya menjadi rutinitas teknis. Sebaliknya, tanpa pendidikan, filsafat ilmu hanya akan menjadi menara gading yang jauh dari realitas kemanusiaan. Jadi keduanya itu bekerja sama untuk memastikan bahwa proses pembelajaran mengajar tetap ilmiah, etis, dan relevan. Cukup sekian jawaban dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Saya Airi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.